Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, pagi. Allahu Akbar. Bagaimana kabar Ananda Soleh Solehah semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda Soleh Solehah semuanya. Untuk tematik hari ini kita masih di tema 6, subtema 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan bahasa Indonesia tentang menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Ananda semuanya masih ingat kan peta konsep yang dulu pernah kita pelajari? Nah, baik, mari kita ulang lagi ya. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan judul teks dengan seksama. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Biasanya sebuah teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Makanya harus ditemukan informasi penting yang ada dalam paragraf tersebut. Yang keempat, pahamilah setiap informasi penting tersebut. Dan yang kelima, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca teks berikut secara bersama-sama. Memasak dengan teknik wood fire. Wood fire merupakan salah satu memasak makanan dalam tungku besar. Tungku besar tersebut terbuat dari batu bata merah yang di bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu pohon rambutan yang sudah kering dan tidak bergetah. Hal tersebut dilakukan karena kayu rambutan mudah diperoleh dan menghasilkan api yang stabil. Panas yang dihasilkan oleh teknik wood fire dapat membuat aroma makanan terasa lebih lezat. Oleh sebab itu, banyak koki internasional yang menggunakan wood fire sebagai teknik memasak andalannya. Menurut salah satu koki eksekutif internasional, yaitu Jacob Burrell, memasak dengan menggunakan teknik wood fire dapat menghasilkan aroma yang khas dan kematangan makanan pas. Hal itulah yang membuat masakan terasa lebih lezat. Contoh makanan yang dapat dimasak dengan teknik wood fire adalah pizza, makanan dari Italia. Selain pizza, teknik memasak menggunakan wood fire juga cocok untuk sayuran segar dan seafood. Sayuran yang dimasak menggunakan teknik wood fire akan terjaga nutrisinya dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah. Sementara itu,
Seafood akan memiliki aroma wangi setelah minyaknya dibakar menggunakan teknik wood fire. Perhatikan teks berikut tadi ya. Jadi teks ini terdiri dari 3 paragraf ya. Nah, nanti masing-masing paragraf akan kita cari kata kunci yang terdapat dalam paragraf tersebut untuk dibuat menjadi sebuah peta konsep. Mari sama-sama kita buat peta konsepnya. Judulnya adalah Teknik Memasak Wood Fire. Tadi kita tahu terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama berisi tentang pengertian wood fire. Apa tadi pengertian wood fire? Ya, wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Paragraf yang kedua berisi tentang kelebihan wood fire. Nah, kelebihan memasak dengan wood fire yaitu aroma makanan terasa lebih lezat. Dan paragraf yang ketiga adalah contoh makanan yang dapat dimasak dengan teknik wood fire. Misalnya yaitu pizza, kemudian sayuran segar, dan seafood. Bagaimana Anda semuanya? Sudah jelas ya bagaimana cara menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep? Ya, semoga Ananda soleh-solehah semuanya sudah memahaminya dengan baik. Demikian materi tematik yang kita pelajari. Semoga dapat menambah pengetahuan kita. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi Ustadz ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.